Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang request. Langsung saja yang pertama, ASUS yang ditutup harga 510 terkoreksi 4,67. Asing pekerjaan ASUS di distribusi. ASUS lagi sideways. Kemana kira-kira support? Mungkin nggak dia kontra, dia tiba-tiba dia turun. Kayaknya nggak mungkin. Walaupun namanya market tuh apapun bisa terjadi. Kalau pandangan saya, lihat banda detektornya karena volumenya besar. Sedikit lagi lah harusnya ya. Kita lihat di area 478 tuh semoga nggak jebol ya. Coba lihat time frame. Weekly-nya tuh sebenarnya biasa aja. Yang perlu diwaspadai ya 3 minggu. Horda. Tuh hati-hati tuh. Ya tadi pertimbangannya berapa tadi? 478. Kalau itu udah lanjut downtrend ya. Kalau melihat historinya nih Bapak Ibu perhatikan. Historinya tuh biasa kok dia membuat ekor-ekor panjang turun dulu naik lagi itu biasa. Jadi mungkin ya mudah-mudahan ya tadi skenario-nya jangan jebol 478. Ya, 478 470. Nah, menarik nih kalau hari ini atau besok ada koreksi yang cukup dalam tuh menarik. Speknya kecil. Kalau pandangan saya belum lah saatnya naik dulu dia. ISG potensi bullish di akhir Mei dan awal Juni. Kemungkinan koreksi bond dulu ke sekitaran mungkin terlalu tinggi 150, tapi kalau ke situ sangat untung bagi yang punya. Pandangan saya maksimal 600. Kalau melihat time frame weekly mungkin nggak persimpangan jalan 300, kayaknya berat deh, harus naik 40% tuh berat. Apa yang menjadi sentimennya? Mungkin corporate action, nggak tahu ya. Semesti kalau pandangan saya ASS itu ada potensi koreksi dulu terus swing atas. Nah setelah itu dia melanjutkan downtrend mungkin terjadi. Nah, kenapa? Karena dia sudah menurut saya terkompir dead cat bond. Peluang naik dulu terus apa itu seperti ini logikanya. Persen dia. Setelah itu ada koreksi. Jadi ya ASS 474. Lanjut MRT yang ditutup di harga 2.543,73. Asing net buy. Kalau bukan semuanya MRT akumulasi. MRT bagus. Arah atas MACD Golden Cross. Time frame weekly-nya juga bagus. Belum tembus. Baru ngepas 2.500. Daily. Waduh. Tembus gak? Mudah-mudahan lah. Cuman kalau ditanya. Kalau dilihat broker summaringnya tuh susunannya bagus. BB, YU, JP yang akum. Bapak Ibu juga bisa lihat. Yang jual tuh KZ, CC, AKBK. Ya hampir-hampir barang aja. Tapi ya tetap ditarik naik. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau dia nge-swing bawah itu kayaknya berat deh kalau sampai 2000 lagi. Palingan kalau dia nge-swing bawah itu 2300-an. Jadi plan 1 ini belum. Kecil kemungkinan terjadi. Lebih ke 2 ataupun dia nge-swing bawah itu 2200. Kalau ke 2000 kayaknya berat ya. 2200 itu maksimal swing bawahnya. Setelah itu ya mungkin naik lagi ya. Kita lihat aja dulu. Kalau ditanya ya sekarang tergantung Bapak Ibu. Belum tentu turun. Syaratnya gitu aja ya. Belum tentu turun. Bisa aja terus naik. Cuman Bapak Ibu mana responnya kalau nggak sesuai harapan? Mau cut loss kah? Kalau mau cut loss misalnya ini kan anggap aja mau breakout. Kalau gagal ya jebol 2420 buang misalnya di 2400 silakan juga. Seperti itu memang. Jadi itu aja dulu untuk MRT. Lanjut. LPPF yang ditutup 1940 terkoreksi 1,02. Asing net buy. Kalau resminya LPPF akumulasi. Secara teknikal LPPF aman. Yang penting gak jebol berapa 1890. Targetnya kemana? Ini mungkin gak dead cat bond. Kayaknya enggak juga deh. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat LPPF ada akumulasi. Mestinya kenapa? Mestinya ke atas. Kenapa? Sudah nggak ada halangan rintangan. Gap aja langsung ditutup ya. Gapnya yang hampir 15% itu langsung ditutup. Jadi kondisi seperti ini ya cenderung kemana? Ya ke atas. Kenapa? Ya nggak ada lagi halangan. Kalau dia memang nggak mau naik harusnya gap ini nggak akan ditutup dia. Itu aja logika kita berpikir. Ya di bawah ini dijaga. Mungkin di bawah 1800 dijaga. Tapi dia bisa melewat. Nah ya yang pastinya kita kan ya bisa analisa. Tergantung market
seperti apa nanti bekerja. Nah, caranya ya tadi buat trading plan. Menurut saya kalau dia jebol 1890 ada potensi dead cat bone ke bawah. Tapi kalau saat ini ISG masih bagus, harusnya ke atas. Target berapa? Kembali uji 2000. Dan next trend kuat yang terbentuk dari Januari 2024 itu di 2160 2200 LPPM. Lanjut. MAPA yang ditutup 3740 terkoreksi 2,63. Asik net sell. Kalau bekas semuanya MAPA di distribusi. MAPA sideways belum kemana. Kalau menurut saya arahnya kemana? Ke bawah dulu. Ya. Target langsung 860. 870. Ya. Kan dalam juga sih kalau dia harus turun 10% ya. Tapi itu bisa lah. Maksimal turun menurut saya 10%, gak perlu pakai 600. Jadi pakainya 680, 660 ya. Ini kalau pandangan saya itu sideways. Lebih cenderung kemana? Tergantung ISG. Kalau ISG bullish lebih cenderung ke atas. Tapi kalau ISG ada koreksi minggu ini dulu, nah ke bawah dulu dia tuh. Tapi nggak dalam. Tadi 660 maksimal. Siap-siap EMA 200 nya. Kalau menurut saya MAPA masih cenderung ke EMA 200 arahnya. Tapi bisa swing low dulu. Ya, MAPA. Lanjut, MAPI yang ditutup ke 1340. Muat 2,29%. Asing sell. Kalau bukan semuanya MAPI. Akumulasi tipis. MAPI bagus. Bisa beli nggak? Bisa. Sekarang kalau Bapak Ibu mau beli. Tapi disclaimer ya. Weekly-nya juga bagus. Volume meningkat. Minggu lalu bayangin Bapak Ibu. Minggu lalu itu cuma 3 hari perdagangan. Volume minggu-minggu sebelumnya tuh kalah. Maksudnya kalah. Ini volumenya lebih besar. Dan ada akumulasi. Pokoknya yang penting jebol 1300 buang. Target 1500. Ya harusnya nih targetnya. Tapi kalau mau pakai pendek-pendek 1400 juga bisa. Tapi harusnya kalau bullish 1500 nih. Bisa. Tapi ya. Daily-nya juga bagus nih. Kalau pandangan saya bagus. Tapi bisa diperhatikan. Lanjut. MIDI yang ditutup di atas 426 terkoreksi 2,73. Asing net sell. Kalau bukan semuanya MIDI. Di distribusi. MIDI saat ini polanya bearish engulfing. Kalau dia nge-swing bawah 400 tuh sebenarnya nggak masalah. Jadi dia ngisi tenaga dulu. Cenderung kemana? MIDI tetap cenderung ke atas. Tetap akan tembus 450. Kalau nggak akhir bulan, awal ini ya. Cuman kalau dihitung dia dari bottom nih dan naiknya 5%. Tapi masih bisa naik lah. Kemana kira-kira perubahan praksi harga? 500 akan diuji. Ya, kalau ISG bullish di 2 minggu ke depan sampai awal Juni itu 500 potensi disentuh. Lanjut. RALS yang ditutup harga 458 menguat 4,56. Asing net buy. Kalau bukan resminya RALS akumulasi. RALS bagus. Sentimen mau bagi dividen besar dan dia kembali hijau, aman nggak? Harusnya aman. Pakai support berapa? 446. Jangan jebol lagi. Ingat support 446. Kalau sampai jebol lagi ya memang jelek. Tapi lebih cenderung kemana? Ke atas. Target berapa? 480. 500. RALS ya. Lanjut. TKIM yang di 35.800 menguat 1, asing net buy. Resminya TKIM di distribusi. TKIM lagi sideways. Ke atas nggak? Jelas ke atas. Jadi plan 12 kita hapus. Udah nggak terjadi. Plan 12 ini udah nggak mungkin terjadi. Pandangan saya. Apa? Karena sudah di atas. Berarti sudah aman. Sudah terkonfirmasi. Jadi plan 3 yang terjadi. Target arah EMA 200. 6.500. TKM di mana belinya? Ya pakai support 5.500. Silahkan Bapak Ibu bagaimana strategi kalau mau beli. Cenderung ke atas kalau pandangan saya. 6.500 arah TKIM. Lanjut. INKP yang ditutup harga 5.975 menguat 2,13. Asing net buy. Kalau bukan semuanya INKP akumulasi. INKP arah ke atas 6.500 6.600. Kalau INKP ini pakai aja 5.800 ya. Ini udah breakout nih. Pandangan saya udah breakout. 5.800 support, target resisten 6.500. Itu aja. Naikin aja. Kalau supportnya lanjut downtrend tuh kalau dia jebol 5.450. Nah, itu lanjut downtrend tuh. Udah pasti ke bawah. Lama dia. Ya, jadi saat ini kalau pandangan saya
INKP seminggu ke depan tuh lebih cenderung naik, dan kalaupun koreksi harusnya nggak lebih 5.735 INKP. Lanjut, film yang ditutup harga 2.780 terkoreksi 2,1 dan asing net sell. Kali bongkar semuanya film di distribusi. Film lagi sideways, aman nggak? Aman harusnya. Jangan jebol 2.700 saja. Jebol itu buang. Ya, target 3.000 uji. Potensi nggak? Potensi. Apa? Karena ini ada pola pattern black. Kalau pandangan saya pola pattern black, atau bisa juga pola impertentile shoulder. Neckline 3.000 tembus gas EMA 200 nih. Arah 3.600. Mudah-mudahan ya kita lihat film. Pokoknya ingat 2.700 jangan cepat. Lanjut. TAPJ yang ditutup di 910 terkoreksi 0,5. Asing net buy. Kali bongkar semuanya TAPJ di distribusi. TAPJ ini habis bagi dividen. Dividennya berapa sih? Persen nggak? Oke ya. Ketutup. Ya, potensi ketutup. Apakah bisa tembus 1000? Nanti kita lihat aja. Pokoknya ini kalau Bapak Ibu berminat. Nah, ini gambaran saya juga udah terjadi ya. Potensi plan 2 karena dividen juga mungkin gak nutup. Mudah-mudahan nutup. Pokoknya hati-hati kalau udah jebol 880 TAPJ. Mana arahnya masih belum tahu nih. Harusnya kalau ISG bagus ya ke atas. Tutup gap lah minimal. Ya, TAPJ. Itu aja. Ibu pakai support nih. 880 jangan jebol. Terus kemana? Kalau pandangan saya cenderung TAPJ sideways. Apakah sidewaysnya 880 sampai 940 atau 880 sampai 980 1000. Itu aja. Kalau nggak kuat naik sidewaysnya di sini 940, kalau enggak ya naik sampai 980 1000 nih arah pergerakan TAPJ. Yang terakhir SMGA yang ditutup harga 20% ke harga 83 asing buy. Kalian bongkar semuanya SMGA di distribusi. SMGA bagus, uptrend. Sudah valid harusnya pick out. Cuman supportnya pakai berapa? Bukan pakai 80, pakai tetap 75. Neckline-nya ini dipakai 75, jangan jebol. Oh iya, kalau berminat TAPJ ya, mau beli sekarang ya tadi pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 75. Target selanjutnya, kita lihat resisten selanjutnya ada di sekitaran 92 dan 5. Ah, di sini. Ya. Habis itu ya 100 lah. 10. Menarik nggak? Harusnya menarik. Apa? Karena trendline downtrend sudah dipatahkan. Ke sini. Ah, tarik dari kapan nih? Februari 2024. Berarti tahun yang lalu udah patah. Harusnya bangkit uptrend nggak? Iya jelas. Harusnya ya lah ya. EMA 200 sudah ditembus. Pakai support 74. Jangan jebol. MGA. Itu cukup sampai kali ini. Kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman kita menonton sampai selesai. Lebih channel boneta dan bermanfaat dan bisa mempertimbangkan beli Anda menjual. Kalau ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa